sahabat semua, kayaknya nggak perlu diperkenalkan lagi nih, teman-teman udah pada tahu siapa sih Mas Dodi ya. Ini kalau kita, saya gitu, info ya belajarnya keluar justru gitu, belajar hipno gitu ya, belajar keluar. Ini Mas Dodi terbalik nih. Duta Indonesia nih mengekspor gitu ya, mengekspor hipno gitu ya, ekspor yang Japanese magnetism ke dunia nih. Kalau saya lihat, saya memantau nih Mas Dodi, jadi apa ya, kepo ya, kepo. Memantau walaupun belum sempat ketemu gitu di kelas, memantau ke Eropa, ke Amerika gitu ya, luar biasa sekali Mas. Alhamdulillah. Makasih nih sudah membawa membawa nama Indonesia nih. Nah teman-teman, hari ini Mas Dodi mau berbagi tentang magnetisme. Mungkin yang yang sudah tahu, sudah kenal gitu ya, sudah tahu banget. Tapi ada teman-teman juga yang baru juga nih Mas Dodi, jadi ilmunya basic dulu ya mungkin ya Mas Dodi ya. Iya, baik. Siap, silakan Mas Dodi. Oh, saya langsung nih, nggak ada pertanyaan dulu. Om, nanyanya di tengah-tengah dulu aja. Pembuka dulu deh, pembuka dulu gitu. Oh, 10 menit gitu. pembuka dulu. Iya, Nanti kita tanya iya, iya. jawab juga. Siap. Iya, jadi Ultimate Japanese Magnetism ini sebenarnya adalah sebuah berangkat dari sebuah kesadaran bahwa diri kita ini memiliki kemampuan untuk mengakses dan menyerap energi alam semesta, dan bahkan energi itu adalah bagian dari diri kita sendiri. Ultimate Japanese Magnetism, kalau yang Bapak Ibu sekalian sering dengar, itu adalah sebuah teknik untuk mengakses, menarik, menyerap, memprogram, dan menggunakan berbagai jenis energi alam semesta untuk berbagai kepentingan. Nah, hanya saja di sini orang jadi bertanya, ngapain sih belajar-belajar energi? Nah, sebelum kita berbicara terlalu jauh sampai akses energi A, akses energi B, akses energi C, saya ingin memberi pengertian terlebih dahulu gitu. Kenapa kita perlu mengakses dan mempelajari bagaimana mengelola energi alam semesta? Jadi gini, pada dasarnya sejak kita lahir, dari waktu kita dilahirkan sebagai bayi, kita ini sudah dari sononya ya, dari Tuhan gitu, itu memang sudah memiliki medan energi. Jadi medan energi ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang di luar diri kita. Nangkep nggak sampai di sini Pak Iwan? Oke, jadi medan energi kalau saya tanggap ya nanti teman-teman, energi itu udah Ya, sebenarnya sudah dari sononya, sudah dikasih Tuhan lah, sudah dikasih Allah begitu ya, simpelnya Mas ya, Dodi ya. betul, betul, betul. Jadi bukan bawa dari luar dari diri kita gitu, tapi kita dari dalam diri sudah ada ya, gitu ya Mas. Iya, iya. Jadi Siap. setiap manusia, bahkan setiap makhluk hidup, bahkan benda saja, itu selalu memiliki medan energi yang mengelilingi. Oh, Siap Mas. suaranya Pak Iwan? Ya, Saya gambarnya agak beda Mas, ini agak telat. Gak apa-apa. iya, Mohon maaf. iya. Oke, oke, saya jelasin dari awal lagi ya, Ya, biar silakan. biar biar lebih jelas gitu. Jadi pada dasarnya semua yang ada di alam semesta ini energi. Benda-benda padat yang ada di alam semesta, baik itu benda hidup maupun benda mati, jika diuraikan ujung-ujungnya adalah energi. Kita sebagai manusia adalah apa? Adalah energi yang memadat atas izin Tuhan dan ditiupkan ruh kehidupan sehingga kita bisa hidup menjadi manusia. Nah, setelah kita menjadi manusia, kita juga masih dikelilingi oleh medan energi halus yang mengelilingi tubuh kita sejak kita lahir. Kira-kira kedengeran nggak suara saya nih? Jelas Mas, jelas, sangat jelas. Ya, medan energi ini setiap makhluk hidup ataupun benda mati selalu selain karena dia adalah energi yang sudah memadat dan menjadi bentuk fisik, selalu juga dikelilingi oleh medan energi halus
yang mengelilinginya. Perumpamaannya seperti api yang menyala. Ini yang padat ini tubuh fisik kita. Nah, cahaya yang mengelilinginya itu medan energinya. Dari sini jadi pada dasarnya setiap manusia karena memiliki tubuh fisik yang memiliki tubuh fisik ini memiliki medan energi yang mengelilinginya. Ini gambarnya agak bergonta-ganti, jadi saya agak bingung dikit. Siap, Mas. Lanjutin, Mas. Pak Iwannya kemana ini? Ada, Mas. Ini gambar saya kok ngeheng, tapi sudah tetap jelas ya, Mas ya. Jadi ada manusia itu memiliki ini ya, artinya energi yang memadat seizin Allah, medan energi memadat. Dan di sekelilingnya ada energi-energi. Nanti dulu. Pada dasarnya, tubuh fisik kita itu kalau diuraikan adalah energi. Jadi diri kita itu adalah energi yang memadat menjadi tubuh fisik yang atas izin Tuhan diberi kekuatan kehidupan. Nah, tubuh fisik kita ini masih dikelilingi oleh medan energi halus yang mengelilinginya, yang merupakan refleksi atau pantulan dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Kalau kita misalnya merasa senang, gembira, sedih, kecewa, maka akan cepat atau lambat emosi tersebut yang kita rasakan tersebut akan terpantul di medan energi kita. Jadi medan energi ini bisa dikatakan sebagai indikator kualitas kehidupan seseorang. Bahasa umum yang lebih dimengerti dari medan energi ini adalah aura. Kalau orang biasa mengatakannya dengan secara umum orang menamakannya dengan aura. Jadi kadang orang langsung paham aura begitu. Tetapi tidak memahami hakikat dari aura itu apa. Jadi aura adalah medan energi yang mengelilingi suatu objek gitu. Termasuk diri kita sebagai manusia. Dan karakter dari aura atau medan energi yang mengelilingi itu mewakili apa yang ada di dalam diri kita pada suatu waktu. Misalnya auranya dominan aura yang positif ataupun yang negatif, berarti pikiran dan perasaannya dominan ke sana. Seperti itu. Nah, karena medan energi ini adalah merupakan pantulan dari apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan, dia ada hubungan yang saling mempengaruhi antara tubuh kita dengan medan energi kita. Ketika pikiran dan perasaan kita kurang positif, maka cepat atau lambat medan energinya juga nggak positif. Nah, sebaliknya ketika medan energinya kurang positif, pikiran dan perasaannya juga nggak bisa positif karena misalnya seseorang yang tadinya baik-baik saja lalu ke suatu tempat, kebetulan di suatu tempat itu medan energinya nggak bagus lah, katakanlah seperti itu, atau ketemu orang yang lagi suntuk, lagi bete dan sebagainya. Akhirnya habis dari situ rasanya kok jadi galau nggak jelas ya habis ketemu si X misalnya. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal kita pikirannya kan positif. Nah, ternyata tanpa sengaja medan energi kita terkontaminasi oleh energi negatif dari luar dan akhirnya mempengaruhi pikiran dan perasaan kita. Nah, karena begitu besarnya pengaruh antara medan energi dengan apa yang kita pikirkan dan kita rasakan, dan bahkan medan energi kita bisa dibilang mewakili atau mencerminkan kualitas kehidupan kita, maka jika kita mengetahui cara untuk mengelola medan energi kita, kehidupan kita akan menjadi jauh lebih baik. Karena di medan energi itu mewakili emosi kita, kualitas emosi kita, rasa percaya diri kita, keberuntungan kita, yang mempengaruhi orang lain juga nyaman untuk di dekat kita atau kurang nyaman berada di dekat kita. Jadi kalau misalnya saya katakan kita belajar magnetisme, artinya kita menyadari bahwa kita ini memiliki sebuah medan energi, di mana medan energi ini akan sangat mempengaruhi kehidupan kita.
Jelas ya kira-kira? Siap, Mas Dodi. Aduh. Ini sebelum dilanjut nih ada yang bertanya dulu, boleh kita respon dulu ya, Mas? Ya, lebih enak kalau ada pertanyaan karena ini gambarnya kemana, suaranya kemana, jadi saya agak sedikit meraba-raba gitu. Jadi kayak saya setengah Ini berinteraksi, setengah enggak gitu. ini agak telat video saya nih. Seru nih Iya. volumenya dari Mas Hoyrul Apip. Mau tahu dong, Mas Dodi ini dari mana asalnya? Silakan Mas Dodi dijawab dulu, Mas. Teman-teman yang mau Saya bertanya dibesar. silakan ya di chat ya. Silakan ya. Jadi Silakan saya di chat ya, nanti dibesarkan saya bacakan supaya Mas Dodi jawab juga. ya, saya Jadi dibesarkan di supaya sebuah kota lebih kecil. Saya dibesarkan di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, yaitu Gombong, yang berada di Kabupaten Kebumen, di timurnya Purwokerto, atau di baratnya Kebumen. Kok suaranya hilang? Oke, ada Mas Dodi. Ada. Dari Mak Niang, salam Mas Dodi, semoga masih ingat saya. Oke, belum ada pertanyaan Mas, silakan dilanjut dulu aja nggak apa-apa. Sambil teman-teman silakan ada yang nanya, Iya. boleh ya, yang penasaran silakan. Iya. Jadi gini, medan energi ini antara kita juga saling terkait gitu. Kalau kita merasa bahagia atau merasa sedih atau apa, medan energi kita langsung berubah menjadi medan energi yang seperti yang apa yang kita rasakan. Nah, di sini ada medan energi sementara, ada medan energi yang dominan. Dominan karena kita terlalu sering berpikir dan merasa ke arah tertentu. Nah, ketika suatu medan energi ini dominan, artinya sudah ada emosi tertentu atau pikiran dan perasaan tertentu yang dominan di diri orang itu. Misalnya atmosfer hawa energinya ini kayak ada hawa pemarahnya nih. Kayaknya ini orang ini gampang marah nih. Walaupun orang itu lagi tersenyum. Dan kita sering kok merasakan hal-hal seperti itu. Walaupun itu mungkin kalau di secara sainsnya kita nggak bisa jelasin, tapi kita nangkep ini orang pasti pemarah nih. Ini orang pasti asikan nih. Ini orang ini asik nih. Atmosfernya kita bisa tangkap. Nah, atmosfer inilah yang dinamakan dengan medan energi. Nah, medan energi ini dikendalikan oleh pikiran dan perasaan kita sebenarnya. Tapi nanti ketika medan energi ini sudah sudah terfokus oleh pikiran dan perasaan dominan dalam diri kita, medan energi ini akhirnya membentuk suatu karakter yang sama dengan pikiran dan perasaan kita dengan begitu kuatnya. Nah, kalau sudah kuat, nanti dia akan membentuk medan magnet. Medan magnet. Jadi pertamanya kan kita berpikir A tidak begitu kuat, merasa A tidak begitu kuat. Tapi akhirnya ketika sudah mulai kuat, mulai deh vibrasi dari hati kita ini mempengaruhi medan energi kita. Jadi kayak meradiasi, atmosfer kita berubah. Nah, pada mulanya berubah sebentar, tapi nanti netral lagi. Tapi kalau terus-terusan seperti itu, lama-lama nanti medan energinya akan mengikuti pikiran dan perasaan dominan kita. Misalnya kita berpikir seneng banget, lama-lama perasaan kita seneng dan medan energi kita seneng. Nah, kalau medan energi seneng ini dipertahankan beberapa waktu, dia akan berubah menjadi bukan cuma sekedar medan energi, tetapi menjadi medan magnet energi yang akan menarik energi yang sejenis dari apa yang sedang terkonsentrasi. Jadi kalau kita berpikir tentang bahagia, lalu kita merasa bahagia, dan medan energi kita berubah menjadi medan energi bahagia, maka kalau kita bisa pertahankan itu terus, perasaan dan yang akhirnya stabil begitu terus, maka medan energi ini akan bertransformasi menjadi medan magnet. Nah, kalau sudah menjadi medan magnet, maka medan magnet ini akan mulai menarik energi yang sejenis dari apa yang kita rasakan, yang dominan kita rasakan. Misalnya tadi bahagia, kita merasa bahagia, lalu medan energinya mengikuti kebahagiaan itu, jadi medan energi bahagia. Pada mulanya angkanya 100, medan energi bahagianya 100 misalnya. Nah,
Kalau ini sudah terkumpul, terkonsentrasi benar, dia akan menarik dari energi dari luar yang sejenis dengan medan energi ini. Jadi bahagianya jadi 101, 102, 103, 104, 105, sampai akhirnya 150. Nah, kalau sudah semakin kuat, dia akan memantul kembali ke perasaan kita dan ke pikiran kita. Maka dari itu, orang yang positif, orang yang biasa positive thinking dan biasa fokus pada hal-hal yang baik, dia akan semakin menarik hal-hal baik dari luar, energi dan kekuatan baik dari luar. Pun sebaliknya, orang yang biasa mengeluh dan sebagainya, berkeluh kesah dan sebagainya, kadang terjebak dengan medan energi negatif yang sudah terbentuk begitu kuat, ya. Dan dia nggak sadar akan itu. Akhirnya medan energi ini mulai berubah menjadi medan magnet yang menarik energi negatif dari luar, sejenis apa yang dia sering pikirkan dan rasakan. Nah, dari situ akhirnya seseorang menjadi semakin negatif. Maka dari itu orang yang beruntung semakin beruntung, orang yang kurang beruntung atau hidupnya nggak baik, kalau dia responnya salah, semakin kebelangsak, ibaratnya seperti itu. Maka Oke, siap Mas. Oke, siap. Lanjut Mas, lanjut dulu aja, nggak apa-apa. Ya, nah, ketika ini sudah terjadi, kalau misalnya energinya positif, nggak ada masalah. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau energi yang ketarik ini negatif dan ini jadi semakin kuat gitu. Ini harus dipatahkan. Kadang-kadang kan misalnya orang udah jadi semakin besar energi negatifnya, dia akan menjadi pribadi yang semakin negatif dan terjebak dengan keadaan itu. Lalu dia pergi ke terapis misalnya kan, merubah pola pikirnya gitu. Nah, kalau di terapi pola pikirnya, bisa apa enggak? Bisa, karena mindset-nya dirubah. Tapi permasalahannya, medan energi yang sudah begitu kuat menyelimuti seseorang, itu nggak langsung berubah. Dia masih tersisa yang negatif ketika dia mulai berpikir positif. Dia butuh waktu untuk menarik energi positif sampai level unconscious competence. Tapi untuk menarik energi yang negatif, dia tidak butuh waktu lagi sepersekian detik karena sudah masuk ke level unconscious competence-nya orang itu. Jadi dia udah punya kemampuan otomatis untuk berpikir negatif sedikit, negatifnya cepat banget. Tapi berpikir positif benar-benar perjuangan luar biasa.